masih logis ya. Mungkar nakir ya masih masuk akal lah supaya gak pelang-pelang kan. Jadi malaikat-malaikat sing ya tadi sing SD kudu di Fatihah itu supaya gak pelang-pelang gitu supaya beretika itu. Ya saya teruskan. Ya jadi ya tadirun ataf normal apa? Ataf normal min ghairi tasabun fahuwa dakhilun manjing fi haizin nafsi ing dalem isine nafi. Aila idna tegese ora ono idin maujud falak tidak mengko ora alasan maujud. Wa intine itu tidak harus nasab, apa tidak harus nasab. Wailul yauma idzil mukadzibin. Alhamdulillah enggak dirubah kan masih wailul yauma idzil mukadzibin. Hada utawi ki yaumul fasli dina pemisahan jamak nang ngumpul ingsun kami sira kabeh ayyuhal mukadzibun min hadil ummati saingila umat wal awalin nan tak kumpulno sertane ngomong sing dhisik-dhisik minal mukadzibin qablakum. Nah ini juga sama. Jamak nakum masih wal awalin ya minal mukadzibin qablakum kan sedenge sira kabeh. Fatu hasabuna moko dihisab sira kabeh wa tu'adzabuna lan disiksa sira kabeh jami'an hadis kabehane. Ini fere pangeran. Fa ingka nanakum kaitun fakitun. Kalau kamu nggak setuju silahkan komplain. Kalau kamu nggak setuju silahkan apa? Komplain. Atau kamu tak tangkap nggak mau silahkan lari. Atau kamu tak tangkap nggak mau silahkan lari. Fa ingka namun kalau monono iku lakum kedisiro kabeh apa kedin. Makanya Allah itu kalau mentaubeh. Makanya saya akan sering bilang beberapa ulama itu kudu ono cangkem elek. Engko ngerti to sing elek kok iso mbok lakoni itu. Karena Allah sendiri, saya ulang lagi, karena Allah sendiri itu kalau bully, kalau bahasa tafsirnya kan taubeh itu meleh-meleh. Itu kadang orang angkuh itu tidak bisa kalau nggak dibegitukan. Coba di surat Al-Waqiah itu, kamu hafalkan ini kan surat duit itu. Favorit. Itu kan jelas. Sebab falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum sad. Kamu yang katanya jumawa bisa melakukan apa saja, boyau ketika kamu mau mati itu jangan jadi. Lawan dong malaikat itu. Kamu yang merasa jumawa, boyau jangan mati. Ketika malaikat fala apa? Idza balaghatil apa? Hulkum min wantum khira idin tangdurun harusnya tarji'una in kuntum sadiqin. Kamu tarik lagi nyawa kamu, jangan boleh lepas. Orang jumawa kok nyawanya diambil diam saja ini. Itu taubeh. Makanya saya itu sering ketemu ulama-ulama yang sopan-sopan. Tak saya bilang, sopan itu penting, tapi itu tidak mewakili semua kebenaran. Sebagian kebenaran harus taubeh. Coba di Quran ada fabashirhum kok bi'adzabin alim. Fabashir. Jadi sebagian malaikat itu jangan melek ngelebok orang kafir neraka. Nek mati nggih. Oh itu kan lebih kena auqa kalau dalam bahasa bawah itu auqaulin nafsi. Zuk innaka antal azizul karim. Ya, Zuk silakan masuk neraka. Orang yang terhormat. Zuk innaka antal azizul karim. Itu saya pernah. Coba misalnya di neraka Saiful Fadilah wal Karomah silakan masuk neraka. Makanya bahaya itu orang-orang Saiful Fadilah yang menjual agama itu bahaya. Bisa pengumumannya bahaya itu. Zuk tapi tulisan innaka antal. Tapi kamu harus yakin hadil ayat nazarat fil mukadzibin. Sudah itu kan ayat itu jelas Abu Jahal itu. Enggak kita lah, pokoknya enggak kita lah. Aman. Saya tak cerita. Terus kiai yang sopan tadi Pak DKP itu akhirnya agak rubah, agak mulai gak sopan. Tapi karena gak bakat. Iya terus penggemarnya itu hilang. Loh Gus Pak gak sopan keramat kok saya gak keramat. Wah kamu gak bakat berarti. Tapi saya bilang ini secara ilmu akhlak itu tidak segala-galanya. Karena Quran sendiri melakukan apa? Taubeh. Karena mau tidak mau. Kayak tadi, falola in kuntum ghairu tarji'una in kuntum. Terus saya beri contoh lagi. Ini kisah nyata. Saya sering cerita ini di depan orang-orang alim supaya saya tasihkan. Nabi ketika ya'lamul ghaibah itu orang kurang ajar betul. Ya Muhammad, in kunta ta'lamul ghaibah. Sekarang nakoti itu dolah, nakoti unta saya itu hilang. Aina. Tes annaka ta'rifu khobar sama. Kamu katanya ngerti khobar sama. Masa unta saya hilang di mana enggak tahu. Orang itu mulai kurang ajar semua. HP hilang takok Nabi. Apa saja takok Nabi. Ribet kan?
Itu mulai tobat orang gara-gara ada Salamah bin Salamah, namanya sama, Salamah bin Salamah. Sini tanya saya, kalau gitu-gitu tanya saya. Nah, sebetulnya ada orang yang lama sampai tanya, ya Muhammad, tasumu annaka ta'rifu khabaru sama. Terus sekarang mafi bin Naqot itu apa? Orang Arab itu kan suka misalnya punya unta ini ya bunting, anaknya cowok misalnya. Terus hatta sa'aluhu amma fi batni naqot, sampai mereka tanya, yang di unta saya ini hamil apa? Lelaki apa perempuan? Bunting apa? Wah, ketemu Salamah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlah. Sing ning jero anakmu. Wong sing ngeloni kuwe, nazauta itu sama dengan jamakta itu. Nazauta itu ya sudah sing majang kamu, sing ngumpuli kamu, ya anakmu sing ning jero. Itu langsung enggak ada yang berani tanya Nabi gitu. Tapi yang bakat tuh ya. Yang enggak bakat enggak usah. Jadi tapi yang bakat ya saya ulang lagi ya. Karena taubah itu kadang lebih tadi auqa afin nafsi terus. Kayak tadi zuk innaka antum. Kayak apa mangkelnya Abu Jahal saat mau masuk neraka terus malaikatnya ini, nggih monggo dinikmati ya. Jenengan kan orang yang terhormat, biasa disubyo-subyo, biasa dihormat. Monggo nggih nikmati. Kayak apa tersinggungnya? Zuk innaka antal azizul karim. Oh, sing Yasin dan akhir apalah itu Yasin. Fabasyirhum. Itu kan sudah paradok. Basyir biadabin. Oh, jenengan sakniki pun kiri, masya Allah. Tabarakallah. Kiri jadi masya Allah, tabarakallah. Subhanallah pun kiri kan. Makel loh itu. Nah dulu orang-orang melecehkan Nabi sampai gitu. Mereka dikasih tahu kalau Nabi itu ya'rifu khobaros sama. Terus tanya. Pertama Nabi jawab, Aina naqoti. Fa inna adalah kada wa kada. Nabi jawab, oh tahta idoti kada itu di kampung ini tamparnya itu talinya itu kebulet keikat sama pohon ini. Nabi masih kersa jawab. Cara Jawa niku malaikat ribet kan bikin Nabi mukasyafah supaya cara Jawa kan ya wis isin terkenal mukasyafah ora kan ya repot. Tapi itu seorang tuh ngawur apa? Kalau Isra Mi'raj kan masih mendingan kan peristiwa apa besar. Ya maksudnya kan ketika Nabi ngendikan aku ngerti ngene-ngene terus kan ada yang tidak kita orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Coba Sifulana tapi itu kan sumbut lah peristiwa yang akhirnya malaikat mendatangkan Baitul Maqdis Nabi nyifati secara detail. Tapi kan sumbut. Tapi ini ndak urusan nako, urusan unta, ribet kan. Itu yang bisa menghentikan ternyata cangkem elek tadi. Sebenarnya itu sawani. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Nabi itu kan orang luar biasa. Ngomong nih sama afhafsla ar-rajul. Coba ngomong kok kasare ngono tapi tapi gak ditegur ya digojol. Jadi itu uniknya Nabi. Nabi itu gak boleh kasar, tapi harus disekelilingi orang-orang kasar karena sing pas. Pas. Iya kan? Nabi itu halus, tapi Umar dakni adrib anu kahadal munafik. Jadi, mergo Nabi kasar dia kan gak pantas. Jadi pantas sih ngono. Ini. Kalau saya ini jumlahnya agak kebesaran. Kasar kabeh. Kakean jumlahnya kakean, tapi enggak apa-apa, itu kan sejarah. Jadi ternyata sebagian kebenaran diterangkan itu pakai apa? Taubah. Itu ada orang ateisme, orang paham nihilisme, mulai dulu ya ada. Ya Ali itu kan terkenal ahli debat. Sayyidina Ali terkenal, Sayyidina Ali karomah wajah itu kan terkenal ahli debat. Dia ngomong gini sama orang Islam. Kaifa ya Ali, andekan nanti itu tidak ada hisab, wala jannata wala naro. Dan ternyata memang benar-benar nggak ada hisab, mati memang mati aja. Kan rugi. Kamu ibadah kayak gitu kan rugi. Jawab Ali itu lucu. Wah, bully tenan. Ingka nama takulu hakkon. Takhallasta wa takhallasna. Ketika yang kamu katakan benar, mangis yang selamat kowe tok. Aku lah ya selamat.
Memangnya kalau nggak ada hisab yang selamat hanya Anda dok. Saya pun ikut. Tapi wa ingka nama kultu hakon, kalau saya yang katakan itu benar, takhollas tu wahalak tak. Itu kan sampai akhirnya Islam dia karena mikir. Kadang-kadang orang itu kan misalnya Nyon Sewu ini Gus Afif sini santri-santri ini bapak angkatan apa? Apa mondok mari kiri ra alumni pondok iku. Cara bapak dhisik. Iku copet ra tau mondok ya kiri. Iku wong-wong iku fasik ya kiri. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu mbok terangno mbek akhlak karimah ra kasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Ndak asik. Mulane ya kena disangoni wong. Penyanyi dangdut tuh disaweri mosok kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang. Seorang dokter ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak Banandangan saya Pak? Pak pondok itu feodalis gini. Wah, santri itu mesti gini. Tak gojol. Kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemet rokok aja nggak mau ada yang bawain. Tuh ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak buahnya setor. Dia pertama ya gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini tinggal nurun. Orang Islam lihat itu. Kamu tahu ketua preman itu udah ikut kerja dapat setoran. Wah, saya beri contoh non soleh yang gitu. Wah, ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem melet, mau terang lebih akhlak karimah. Nggak bisa. Akhirnya dia ngerubah bukunya. Terus di judul pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Kan judul feodalisme dalam sosial. Dirubah. Makanya sampai ngaji setelah kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon nak. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kah besi ngaji. Di rumah sudah banyak masalah, di tempat ngaji diancam neraka terus. Lah ya kan di rumah diancam istri, pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru wala tu asiru basiru wala tu nafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira satu aku hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Sing jelas itu enggak sampai maudhu, apa enggak sampai apa? Di ngaji di teror lagi. Nang mari so guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Makanya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Iku gak iso ilang. Waras kontrake wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh karena tadi balik-balik tadi as-soleh atau as-sufi la yatakallamu illa an khal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita Abu Bakar itu sudah Islam, tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis, orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan dan dia petarung, Nabi itu ndongakno Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar. Karena hanya simbol adab. Tapi kira usah jadi preman ya ora usah. Maksudnya ki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah aja, tapi lanang nggak tapi ya.
Gak tertarik deh dari situ. Ceritaan. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, maka setelah Islam juga bikin gaduh. Istiqomah. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun saya ucar bahasa kasarnya lam yaktafi bi Islami Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik, makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alamahu alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khali. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning gua. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebenarnya dipraktekno pancet kiri kan. Ngerowok. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne perong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Itlasam sakrona ana srengenge kemujud yudzal kang den iyub-iyub apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kopo enggak ada matahari. Makanya diterangkan taka sufi asjarin idla samsa yudhallu min harriya. Wa uyunan mata air babiaten kang timbul utawa kang apa minal mai saking banyu. Wa fawakihalan pira-pira woh-wohan mimma sing perkara estahuna kang seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh lamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Makhali. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup. Enggak ada budgetnya. Enggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada tapi kesampaiannya yang enggak ada. Makanya di sini terangkan fihi kutatun dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masyroba fil jannah iku bihasabi syahawatihim sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafid dunya hal yang berbeda itu nya fa bihasabima kelan milang-milang perkara ya jidu kang medhi sapa anasum nusa fil mahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kayak kue kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Tahu terus. Kue yo ngerti nak sing ayu misal Uzbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nak ning donya ya wis paketnya paket takdir. Nak selerane sih bener ya? Seleranya tinggi. Seleranya masih bener. Nggih. Cara seleranya tinggi. Mulane cara soleh-soleh nak cerita tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sakmono kayu kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai selera. Sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdirnya sing. Selera sih bener ya. Tapi wong selera apa-apa teh kesampeane siji. Gak cara selera, karepe papai papa tau siji. Papa, kesampeane. Siji kudu petol. Kamu ya jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masyrab fil jannah bi hasabi syahwatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhlaq. Wa yuqalu lahum wa qulu wasrabu hanian. Kulo mangan sira kabeh wasrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ini atau sing enak kabeh. Ah kowe ngopi ning omah, bro kopi yo. Ngopi ning ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was. Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi itu kan kopinya sama tapi yang satu pakai senyum yang satu pakai hanian. Kode ngopi ini kok gitu. Tapi itu normal. Orang takut istri itu bagus normal.
Di mana-mana lelaki kalau takut itu memang keluar rumah mulai itu. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah gak ketemu. Suami kamu di mana? Nah, Sayyidah Fatimah menang. Benahu wa benaki seun ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno tuh. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf. Ada sana. Yes, makanya ya sudah gitu les. Bima kuntum ta'malun minato ati sing bima sebab perkara kuntum ta'malun minato ati sing itu. Inna kadzalika kaya mungkono kadzalik kama jazina kaya males kita al muttaqin tadi ya muttaqin dengan standar apa minimalis apa standar apa syukur-syukur ideal wis penting tasdek apa tasdek kayak yang didhawuhna Imam Fakhrul Razi tadi naji males ingsun al muhsinin yang sing apik kabeh wailu yauma idzin mukadzibin kulo mangano sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman wa ghayatu utawi katoke tamattu iku mau ilal mauti maring mati inggih to wa fi adalan iku ing dalem iki tahdidun teng ngancam nglulu lahum maring kufar saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling qadra umri dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati. Lah itu ada hadis yang indah ya. Rungokno tenan ini hadis sahih. Nggih somben. Kan iki sing ngaji aku akeh sing kere akeh banget lah. Ya, sekere diutang, bojo ora percaya, supaya problemnya banyak. Misalnya kere tok kan kena, kere ra diutang bojo ora percaya. Orang terdekat kita gak percaya itu kan berat ya. Oh, berat banget. Donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran. Akhirnya kan tarkul adab. Maksa akhirnya gak sopan. Itu nanti ini kata hadis tadi. Redaksinya gini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat di dunia. Istrinya banyak, pasangannya banyak, semuanya nikmat. Terus fahumisa ghamsah. Dia dicelupkan saja di neraka. Dicelupkan sidik. Ghamsah itu dicelupkan sidik. Gimana? Dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita. Oh, enggak ada apa-apanya dengan azab ini. Ya sudah, sekarang itu jatah kamu. Walhasil terus dia neraka. Tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh. Terus didatangkan lagi orang yang paling nggak pernah bahagia di dunia, mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya agak seneng, jelek, nasibnya jelek, nggak pernah seneng dia. Mulai lahir sampai mau mati itu nggak ada. Semuanya nggak ada seneng iblis. Terus sama Allah dimasukkan surga. Sekian menit, gimana? Nggak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu indah betul itu. Makanya saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problem ya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Saya agak nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ke alam yalbathu ila sa'atam minnar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan depan saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin. SD masih kalau sampean ngerti SD bukan healing. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojok masih ikhlas. Bareng sudah kiai kok rapati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri kata. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari ikhlas. Nek SD kiai kok rapati ikhlas. Ngundang seman kok dibarno. Ngundang jauh-jauh. Loh aku dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi nggak ada itunya gimana? Jadi santri unik punya santri. Kamu ketika masih santri ketemu wong alim nyucuk ku seneng. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu unik. Tapi orang-orang alim alama itu nganggap itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini ya rada hasud bi toha itu bagus sih. Itu orisinal itu apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ketika Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al-hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Lah koyo muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan ya tetep seneng Mas.
Rawong ayu untuk ganjaran, yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel lah. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasatta fala tabhi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek kono elek bojone wayu kan ora hasud kan ya aneh kan. Loh ada banyak orang itu di pondok baca muin bisa gak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok ndak hasad gimana? Loh ini yang biasa nak zirtoha, orang jadi kiai. Sing iya keamanan berada dadi kiai. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep ning dangdutan. Iya itu. Kok iso?